yang sedang berjuang dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang golongan dan periode, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Ternyata dari konfigurasi elektron itu kita dapat mengetahui unsur tersebut dapat kita lihat dalam tabel periodik dan unsur terletak pada golongan yang terbagi menjadi dua, bisa golongan A dan golongan B, dan terletak pada periode yang mana ditunjukkan oleh nomor kulit terluarnya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengerjakannya, kita perlu tahu tabel periodik unsur yang kita pelajari itu adalah yang modern, ya, sesuai dengan Moseley yang menyusun unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan nomor atomnya atau muatan intinya, dilihat dari muatan inti, sehingga terdapat dua lajur, yaitu lajur mendatar dan lajur tegak. Nah, saya pindahkan, saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Jadi, konfigurasi elektron itu kan mengacu pada tingkat energi, di mana kita tahu ada S, P, D, F. Itu ya. Jadi, dalam tabel periodik juga kita bagi lagi, ada yang namanya blok S, di sini ada blok P, blok D, dan blok F. Sesuai dengan konfigurasi elektron subkulit S, P, D, F. Itu letak-letaknya. Di mana blok S itu terdiri dari 1A dan 2A. Sedangkan blok P dimulai dari 3A sampai 7A. Dan paling mulia sendiri adalah 8A. Jadi 8A masih tergabung dalam blok P, ya. Kemudian blok D itu adalah golongan logam transisi atau disebut dengan golongan B. Sedangkan blok F masih tergabung dalam golongan B. Hanya cara mencarinya nanti dia terletak pada elektron valensi dengan subkulit F. Gitu ya. Contoh Li dengan nomor atom 3, kita konfigurasikan elektronnya. 1s2, 2s1. Ingat, periode adalah nomor kulit terluar, sehingga kita tahu periodenya terletak di nomor kulit terluarnya di antara 1 dan 2. Kita pilih nomor 2. Untuk golongan berada pada blok S yang kemungkinan bisa 1A atau 2A. Kita tahunya dari mana 1 atau 2-nya? Dari jumlah elektronnya. Ya, jumlah elektronnya 1, sehingga kita tulis 1A. Jelas ya? Mudah ketika 1 dan 2A. Kita naik level lagi ketika blok P. Blok P kita contohkan fosfor. Ya, kita contohkan fosfor nomor atom 15. Konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p3. Periode terletak pada nomor kulit terluar, berarti 3. 3-nya ada 2, Bu. Kita ambil dua-duanya. Bedanya dengan S seperti itu. Kalau P kita ambil 2 elektron terakhirnya. Sehingga golongannya, total elektron yang berada pada kulit nomor 3. Sehingga ada 5A. Jelas ya? Ada 5A.
Bisa juga nanti terjadi ketika ditambahkan, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, 6, 7, sampai 8A. Itu untuk subkulit yang P. Contoh yang terakhir adalah vanadium 23. Kita konfigurasikan elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Betul ya? 1s2. Oke. Ketika sudah sampai sini, seperti biasa, periode adalah nomor kulit terluar. Ada 4 dan 3, sehingga kita ambil nomor kulit terluarnya adalah 4. Golongannya sekarang. Golongan jatuh pada subkulit D, sehingga golongannya adalah B. Blok D, golongan B. Ketika golongan B, kita jumlahkan nomor elektronnya. 2 tambah 3 sehingga 5B. Mudah ya? Saya review ulang. Ketika S nanti golongannya 1 atau 2A, P itu 3A sampai 8A, B itu adalah golongan B. Kemudian sama caranya elektronnya dijumlahkan. Jadi P, D, dan F itu caranya sama, jumlah elektronnya dijumlahkan pada kulit sebelumnya. Ketika S langsung tanpa ada penjumlahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa, salam sehat.